Hadirin dimohon berdiri, Presiden Republik Indonesia tiba di ruang sidang. Presiden Republik Indonesia tiba di ruang sidang. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Mars Universitas 11 Maret. Universitas 11 Maret kami mengandungkan pemuda suci. Universitas 11 Maret kami di bawah panji Pancasila. Di dalam kiprahnya, di dharma pedomannya dengan tempat semangat yang memecah demi keagungan dan keluhuran alma mater 11 Maret, alma mater tercinta. Universitas 11 Maret kami tegakkan langkahmu. Universitas 11 Maret kami, semoga jaya selama-lamanya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Jawa Tengah, Rektor, Ketua Majelis Wali Amanah, Ketua Senat Akademik, Ketua Dewan Profesor, para dekan, dan segenap sivitas akademika
Universitas 11 Maret, serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka Dies Natalis ke-46 Universitas 11 Maret dibuka oleh Ketua Senat Akademik, Profesor Dr. Adi Sulistiono, SH.MH. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka Dies Natalis ke-46 Universitas 11 Maret, Surakarta 11 Maret 2020 saya nyatakan dibuka. Laporan tahunan Universitas 11 Maret oleh Rektor Profesor Dr. Jamal Wiwoho, SH.MHum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati dan selamat datang di kampus UNS, pelopor dan benteng Pancasila. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Yang saya hormati Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir baik secara luring maupun daring, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Surakarta atau yang mewakili, Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat UNS, Ketua dan anggota Senat Akademik UNS, Ketua dan anggota Dewan Profesor, serta para tamu undangan, hadirin dan rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Perkenankan di awal pidato ini saya mengajak para hadirin yang berada di ruangan ini dan di ruang maya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat-Nya kita bisa bersama mengikuti acara sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka Dies Natalis ke-46 UNS. Bapak Presiden dan tamu undangan yang saya hormati, tahun 2019-2022 adalah periode berat bagi Indonesia. Kondisi normal baru akan akibat dari COVID-19 tentu tidak mudah dijalani. Ibu Sri Mulyani Indrawati yang menjadi nakoda tangguh di tengah badai krisis pada Februari yang lalu menyatakan bahwa sejumlah sektor usaha yang terdampak pandemi COVID-19 saat ini masih berusaha survive. UMKM kita masih membutuhkan adaptasi ekosistem ekonomi digital. Saat ini yang perlu dipikirkan dan dilakukan adalah bagaimana membangun inovasi dan menghimpun modal sosial untuk secara bersama-sama kembali membangun kebangkitan sosial dan ekonomi nasional. Hal inilah yang memberi ruang bagi kami untuk memberikan sumbang saran, pemikiran, dan program untuk kebangkitan ekonomi Indonesia, kebangkitan ekonomi yang memiliki peluang kompetitif dan komparatif besar adalah bidang ekonomi kreatif. Dalam rangka membangun sebuah pemulihan ekonomi melalui ekonomi kreatif, UNS telah secara aktif berkolaborasi dengan Solo Technopark untuk membangun ruang pendidikan terapan dan mempersiapkan UMKM untuk onboarding bisnisnya secara langsung di unicorn ekonomi kreatif Indonesia. Komitmen UNS telah disimbolkan dengan dibukanya gerbang ketiga kampus yang langsung berhadapan dengan Solo Technopark. Para hadirin yang berbahagia, bagi UNS tahun 2020-2021 juga menjadi periode yang penuh tantangan. Setelah menjadi PTNBH, UNS terus bekerja keras untuk melakukan berbagai penyesuaian norma, organisasi, dan SDM, sekaligus harus mulai bersaing dan bersanding menuju world class university.
Perkenankan kami melaporkan hasil kerja keras seluruh sivitas akademika UNS dalam menerapkan langkah UNS menjadi perguruan tinggi berkelas dunia. Pada awal tahun 2022, Time Higher Education menobatkan UNS Universitas Kelas Dunia dalam Young University Ranking. Tahun 2021, UNS masuk dalam jajaran Universitas Kelas Dunia versi THE Impact Ranking dan versi QS World University Ranking. Masih di tahun 2021, UNS menjadi perguruan tinggi BLU terbaik versi pemeringkatan dari Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam kelestarian lingkungan, UNS mendapatkan penghargaan UI Green Metric peringkat 7 tahun 2021 sebagai Sustainability University. Di samping itu, UNS juga melakukan riset pengembangan energi alternatif thorium sebagai sumber energi ramah lingkungan. Pada tahun ini terdapat 47 program studi yang memiliki akreditasi internasional. Kami telah menyiapkan 14 prodi yang terakreditasi dari ASIIN, AKAS, dan IFT. Untuk penguatan riset dan inovasi, UNS memiliki kekayaan intelektual sebanyak 771, sebanyak 540 kekayaan intelektual dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual dan paten. 35 kekayaan intelektual sudah digunakan oleh industri dan masyarakat. Prestasi internasional juga diraih oleh mahasiswa UNS di ajang 12 ASPRO New Delhi World Population Day Competition, International Biodiversity Competition, dan ITEC Malaysia. Dan masih ada beberapa prestasi internasional yang sudah kami tuliskan dalam buku laporan kerja rektor. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, melalui strategi, program dan kegiatan yang dilakukan UNS di tahun kedua PTNBH dan menandai kokohnya kebangkitan UNS menjadi perguruan tinggi kelas dunia, kami mohon Bapak Presiden untuk berkenan memberikan arahan dan sekaligus meresmikan gedung UNS Tower 11 lantai yang kami dedikasikan dengan nama Gedung Ki Hajar Dewantara. Kami laporkan juga bersamaan dengan peresmian Gedung Tower 11 lantai UNS oleh Bapak Presiden juga telah siap Bapak Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Profesor Muhadjir Effendi yang didampingi oleh Gubernur Jawa Timur dan Forpinda mengikuti peresmian kampus UNS di Madiun. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum mengakhiri laporan ini, izinkan kami sekali lagi menyampaikan kebanggaan dan ucapan terima kasih kepada Bapak Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, yang di tengah kesibukan tugasnya telah berhadir di ruang ini. Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang berkenan menerima penganugerahan UNS Award tahun 2022, para Samya Anugraha Dharma Bakti Upa Baksana. Award ini kami anugerahkan kepada Ibu Menteri berkenaan dengan kontribusi yang luar biasa dalam kebijakan fiskal yang berkeadilan dalam penanganan pandemi COVID-19. Pada pimpinan lembaga negara, kepala daerah, para rektor terdahulu, pimpinan dan pakar perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pimpinan media massa, dan sejawat wartawan, sivitas akademika UNS dan para alumninya, serta pejabat lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang telah memberikan dukungan dan ucapan selamat dies kepada Universitas 11 Maret. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua,
Sekian laporan kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan penyelenggaraan sidang terbuka Senat Akademik UNS hari ini. Perkenankan saya menutup pidato dengan pantun. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali rumbai. 10 jari kami menengadah, semoga UNS makin maju dan mendunia. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan keputusan Rektor tentang penganugerahan UNS Award tahun 2022 para Samya Anugraha Dharma Bakti Upabaksana oleh Wakil Rektor Umum dan Sumber Daya Manusia Profesor Dr. Bandi MSc Akuntan. Keputusan Rektor Universitas 11 Maret nomor 318 UN 27 HK 2022 tentang pemberian penghargaan dan tanda jasa para Samya Anugraha Dharma Bakti Upabaksana kepada Saudara Sri Mulyani Indrawati SE/MSc PhD atas prestasi di bidang kebijakan fiskal yang berkeadilan. Menimbang A. Bahwa Saudara Sri Mulyani Indrawati SE/MSc PhD adalah sosok teladan yang memiliki komitmen, kepeloporan, dan peran yang signifikan dalam penanganan dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 melalui kebijakan-kebijakan fiskal yang berkeadilan. B. Bahwa Saudara Sri Mulyani Indrawati SE/MSc PhD memenuhi syarat dan layak memperoleh penghargaan dan tanda jasa para Samya Anugraha Dharma Bakti Upabaksana dari Universitas 11 Maret. C. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf A dan B di atas perlu ditetapkan keputusan Rektor, mengingat dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan. Pertama, memberikan penghargaan dan tanda jasa para Samya Anugraha Dharma Bakti Upabaksana di bidang kebijakan fiskal yang berkeadilan kepada Saudara Sri Mulyani Indrawati SE/MSc PhD. Kedua, penghargaan dan tanda jasa tersebut diktum pertama diberikan dalam bentuk piagam dan lencana. Ketiga, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Surakarta pada tanggal 11 Maret 2022. Rektor, Profesor Dr. Jamal Wibowo SHM Hum. Penganugerahan UNS Award tahun 2022 para Samya Anugraha Dharma Bakti Upabaksana kepada Ibu Sri Mulyani Indrawati, SE/MSc PhD, Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ibu Sri Mulyani Indrawati dimohon menempatkan diri. Penganugerahan UNS Award tahun 2022 oleh Rektor didampingi Ketua Senat Akademik. Penganugerahan selesai, Rektor dan Ketua Senat kembali ke tempat.
Dilanjutkan orasi ilmiah oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani Indrawati, SE, MSc, PhD. Mohon izin, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para menteri dan pimpinan lembaga Kabinet Indonesia Maju, Bapak Rektor dan para guru besar Universitas 11 Maret, seluruh Sivitas Akademika Universitas 11 Maret, hadirin semua yang berbahagia. Marilah kita semua memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan kasih-Nya kita pada pagi hari ini dapat berkumpul di dalam acara yang sangat berbahagia hari ini. Suatu kehormatan dan juga kebahagiaan bagi saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan orasi ilmiah pada pagi hari ini di depan sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka Dies Natalis Universitas 11 Maret ke-46. Universitas 11 Maret selama ini telah ikut menyumbangkan pemikiran di dalam pembangunan dan kemajuan Indonesia. Dalam Dies Natalis yang ke-46, saya berharap kiprah Universitas 11 Maret akan terus meningkat di dalam kancah nasional maupun global. Saya juga dengan rendah hati mengucapkan terima kasih atas penghargaan para Samya Anugraha Dharma Bakti Upa Baksana yang diberikan Universitas Negeri 11 Maret kepada saya. Ini menggambarkan suatu penghargaan kepada seluruh insan Kementerian Keuangan atas kerja keras dan prestasi mereka di dalam mengelola kebijakan fiskal dan menjaga keuangan negara untuk menuju tujuan Indonesia masyarakat adil dan makmur. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, saya akan memulai orasi pagi ini dengan menyampaikan sebuah pepatah yang sangat sesuai dalam menggambarkan suasana hari-hari ini. Pepatah ini dalam bahasa Inggris mengenai keniscayaan datangnya musim semi. No matter how long the winters, spring is sure to follow. Betapapun lamanya winter atau musim dingin yang beku, gelap, murung dan mencekam, musim semi yang ceria pasti akan datang. Dunia diterjang pandemi. Sejak Maret 2020, sewaktu WHO menyatakan COVID-19 menyebar ke seluruh dunia dan menjadi sebuah pandemi, maka musim dingin yang muram dan beku mencekam dunia. Kehidupan dan kegiatan manusia mendadak berhenti. New York, kota yang tidak pernah tidur, the city never sleeps, tiba-tiba kosong dan sepi. Makkah Al-Mukarramah yang selalu penuh jemaah umroh dan haji ditutup dan menjadi sunyi. Jakarta, Jalan Sudirman dan Tamrin yang tidak pernah putus lalu lalang kendaraan seketika kosong. Solo sepi, sekolah
pasar, tempat ibadah, kantor, bandara, jalanan, semua kosong. Tidak ada manusia beraktivitas. Musibah pandemi datang tanpa sapa pembuka, memporak-porandakan kehidupan manusia di seluruh dunia, tanpa membedakan lokasi, suku, bangsa, ras, dan agama. Namun seperti ungkapan bahasa Inggris yang tadi saya sampaikan, no matters how long the winters, spring is sure to follow. Seberapapun panjang dan menekan pandemi 19 yang begitu dahsyat, maka penyembuhan dan pemulihan pasti terjadi. Pandemi COVID-19 adalah kejadian luar biasa, extraordinary, sangat dahsyat. 2 tahun berjalan, virus ini sudah menjangkiti hampir 500 miliar orang di dunia dan lebih dari 6 juta orang meninggal dunia. Angka kematian ini jauh lebih tinggi dibandingkan banyak pandemi lain sebelumnya. Flu Hong Kong hanya 1 juta kematian, flu babi 200.000 kematian, Ebola 11,3 ribu, dan SARS 770 kematian. Semua negara berjuang mengendalikan pandemi tanpa terkecuali, termasuk Indonesia. Total kasus di Indonesia mencapai hampir 6 juta kasus per hari atau sekitar 2,2% populasi. Ini adalah peringkat 153 dari 222 negara. Total kematian di Indonesia mencapai 151,1 ribu atau 0,06% dari populasi. Peringkat ini adalah 122 dari 222 negara. Peringkat Indonesia yang sangat baik dibandingkan negara-negara lain yang bahkan dengan kemampuan ekonomi dan teknologi yang lebih tinggi, tidak dipungkiri, menggambarkan kualitas manajemen penanganan dan kepemimpinan nasional dalam penanganan pandemi. Meski demikian, pandemi ini merupakan salah satu tantangan terbesar pada abad ini. Pandemi menimbulkan dampak yang sangat dahsyat. Dunia tidak siap menghadapi situasi di mana segala aktivitas tiba-tiba harus berhenti. Konsumsi masyarakat terhambat, investasi tertunda, harga komoditas jatuh, bahkan harga minyak mentah dunia pernah mencapai minus $37 per barel pada bulan April 2020. Harga saham dunia rontok seketika dan arus modal keluar dari berbagai negara emerging berpindah pada aset yang dianggap aman. Indonesia juga mengalami tekanan yang luar biasa dengan arus modal keluar mencapai 121,8 triliun rupiah hanya pada bulan Maret tahun 2020. Kegiatan ekspor impor terhenti, volume perdagangan global pada tahun 2020 mengalami kontraksi sangat dalam, 8,2%. Dalam pandemi, semua negara menghadapi 3 tantangan besar, yaitu perang terhadap COVID-19 yang mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kedua, tantangan sosial, bagaimana melindungi rakyat yang mendadak kehilangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi. Dan tantangan ekonomi yang ketiga, serta tantangan keuangan bagaimana memulihkan kembali ekonomi yang merosot, yang berpotensi mengancam stabilitas sektor keuangan. Menghadapi tantangan multidimensi yang serentak, luar biasa dan dahsyat, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin melakukan langkah-langkah yang juga luar biasa. Krisis multidimensi yang luar biasa menghendaki respons yang multidimensi dan luar biasa. Instrumen yang sangat vital dan utama dalam menghadapi peperangan pandemi dan tantangan multidimensi ini adalah keuangan negara atau APBN. APBN hadir dan bekerja sangat keras untuk 1, melindungi rakyat dari ancaman pandemi. 2, menjaga masyarakat
dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan pekerjaan. Dan ketiga, melindungi serta memulihkan dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah. Serta keempat, melindungi dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Dengan latar belakang dan tujuan tersebut, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Dengan Perpu ini, ruang untuk kebijakan fiskal, moneter, dan sistem keuangan yang extraordinary menjadi responsif dan fleksibel, menghadapi tantangan yang memang rumit dan genting. Untuk menghadapi pandemi, instrumen APBN harus fleksibel, namun tetap akuntabel, responsif namun tetap prudent, menjaga keberlangsungan jangka menengah panjang. Perpu nomor 1 tahun 2020 memberikan keleluasaan kepada pemerintah dalam melakukan realokasi dan refocusing anggaran. Karena pandemi, belanja negara melonjak di atas 12%. Sedangkan penerimaan negara justru merosot 16%. Penerimaan pajak bahkan merosot lebih dalam, yaitu 19,6%. Karena ekonomi berhenti. Perpu nomor 1 tahun 2020 memberikan relaksasi defisit APBN di atas 3% dari PDB selama 3 tahun. Pandemi memang mengancam stabilitas sistem keuangan. Karena akibat menurun drastisnya aktivitas ekonomi, banyak perusahaan tidak mampu membayar angsuran utang dan bunganya. Maka kredit macet melonjak. Kepanikan di pasar keuangan global menyebabkan volatilitas di pasar keuangan. Arus modal keluar dan tekanan terhadap rupiah terjadi. Status stabilitas sistem keuangan meningkat dari kondisi normal biasa mendadak menjadi normal siaga. Ini adalah 2 di bawah level krisis. Perpu 1 2020 memberikan perluasan wewenang kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan agar dapat membuat kebijakan yang bersifat forward looking untuk mengantisipasi risiko. OJK memperbolehkan relaksasi kategori kredit atau melakukan regulatory forbearance untuk mendukung perbankan melakukan restrukturisasi kredit secara masif. Bank Indonesia menjaga stabilitas rupiah dan likuiditas di perekonomian serta bersama pemerintah melakukan gotong royong memikul biaya krisis. Bapak-bapak dan ibu sekalian, para hadirin yang saya hormati, untuk menghadapi pandemi, pemerintah meluncurkan program pemulihan ekonomi nasional, sebuah program komprehensif antara kementerian lembaga namun terkoordinir secara terpusat untuk menangani krisis kesehatan dan ekonomi. Tahun 2020 program PCPEN dianggarkan sebesar 695,2 triliun. Pada tahun 2021 melonjak ke 744,7 triliun. Program PCPEN menyasar sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan penyelamatan dunia usaha. Pada sektor kesehatan, anggaran digunakan untuk pembelian alat kesehatan, alat pelindung diri, alat tes COVID-19, ventilator, vaksin, biaya perawatan, insentif tenaga kesehatan, hingga santunan kepada keluarga nakes yang gugur di dalam tugas. Pada sektor perlindungan sosial, anggaran digunakan untuk merapatkan jaring pengaman sosial, memperkuat dan memperluas program Keluarga Harapan, bantuan sembako, bantuan sosial Jabodetabek, bantuan sosial tunai, kartu prakerja, BLT dana desa, diskon listrik, subsidi kuota internet, hingga subsidi upah. Untuk melindungi dunia usaha, anggaran diberikan untuk menciptakan insentif fiskal, penurunan PPh badan, tarif PPh badan, penurunan dan pengurangan angsuran PPh 25, restitusi dipercepat. Pemerintah juga memberikan akses permodalan kepada
UMKM, korporasi melalui subsidi bunga KUR, bantuan produktif, penanaman modal negara, penempatan dana di perbankan, serta penjaminan kredit. APBN menjadi instrumen yang sentral dalam peperangan menghadapi pandemi. APBN telah bekerja sangat keras menjadi shock absorber dan sebagai counter cyclical di dalam menghadapi goncangan yang menimpa rakyat dan dunia usaha. Kebijakan APBN yang fleksibel, adaptif, dan responsif namun tetap prudent serta akuntabel memberikan hasil yang baik. APBN 2020 mencatat defisit sebesar 6,14% dari PDB, namun mampu menahan kontraksi ekonomi pada level minus 2,1%. Juga menahan lonjakan kemiskinan serta pengangguran. Sebuah pencapaian yang sangat baik, relatif lebih baik dibandingkan negara lain di kawasan Asia Pasifik dan G20 yang banyak mengalami defisit APBN hingga double digit di atas 10% dan kontraksi ekonomi yang sangat dalam bahkan mencapai di atas 15%. Fleksibilitas responsiveness dari APBN mampu memulihkan ekonomi pada tahun 2021 dengan pertumbuhan mencapai 3,69%. Meskipun sempat terpukul berat oleh gelombang varian Delta, level PDB real Indonesia pada tahun 2021 bahkan sudah melebihi level masa pra-pandemi pada tahun 2019. Ini adalah suatu pencapaian pada saat banyak negara di dunia yang belum mampu kembali pada level pre-pandemi. Pemulihan ekonomi yang terjadi mampu mendorong tingkat penyerapan tenaga kerja yang cukup masif pada tahun 2021. Tercatat 2,6 juta lapangan kerja baru tercipta pada masa pemulihan ekonomi periode Agustus 2020 hingga Agustus 2021. Pemulihan ekonomi juga terjadi mampu meningkatkan atau membawa tingkat kemiskinan kembali ke level single digit menjadi 9,7% pada September 2021 setelah sempat mengalami pemburukan pada tahun 2020 karena pandemi. Begitu pula dengan tingkat ketimpangan yang juga membaik pada level 0,381 per September 2021. Pemulihan ekonomi ini juga diikuti dengan pemulihan kesehatan APBN. Tahun 2021 APBN mencatat kinerja positif. Penerimaan negara tumbuh sangat kuat 21,6%. Belanja negara tumbuh hanya 7,4%. Dengan demikian defisit APBN bisa ditekan pada level 4,65% dari PDB. Padahal rancangan awal adalah pada 5,7% dari PDB. Bapak dan Ibu serta hadirin yang saya hormati, reformasi harus berjalan bersama proses recovery. Karena kita memahami besi mudah dibentuk ketika masih panas. Agenda reformasi struktural tidak ditunda, justru diperkuat untuk membangun fondasi ekonomi makin kuat. Reformasi dijalankan untuk menangani masalah fundamental seperti penguatan kualitas sumber daya manusia, kemudahan berusaha, hilirisasi dan transformasi ekonomi. APBN adalah instrumen yang penting untuk pembangunan dan menjaga Indonesia. Instrumen penting ini harus juga dijaga kesehatan dan kehandalannya, sehingga terus mampu menjadi solusi di dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan dan gejolak, serta ancaman krisis yang mungkin terjadi di masa depan. Reformasi APBN dan keuangan negara adalah keniscayaan dan kebutuhan. Dalam masa pandemi, reformasi fiskal terus dilakukan. Telah dihasilkan 2 legislasi penting perubahan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah, serta undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan pada tahun 2021. Kedua legislasi ini akan memperkuat kebijakan penerimaan negara dan perbaikan kualitas belanja transfer ke daerah.
Hal ini untuk memperkokoh desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi APBN juga mencakup perbaikan kualitas dan efisiensi belanja pemerintah pusat, pembiayaan dan pengelolaan perbendaharaan serta kekayaan negara. Kita melihat pemulihan sedang terjadi saat ini dan Indonesia sedang kembali ke dalam track menuju tujuan dan cita-cita pembangunan. Namun pemulihan ekonomi bukanlah proses yang mulus dan mudah. Banyak tantangan yang bisa menimbulkan guncangan dalam jalur pemulihan. Transisi pandemi menjadi endemi yang tidak merata. Gejolak geopolitik yang menyebabkan kenaikan harga-harga komoditas secara ekstrim dan ditambah dengan disrupsi rantai pasok global telah menyebabkan tekanan inflasi global yang tinggi. Selain itu, ancaman perubahan iklim adalah tantangan yang harus dijawab secara dini dan dipersiapkan secara teliti baik dari sisi teknologi, policy, dan keuangan. Di tengah kompleksitas pemulihan ekonomi Indonesia juga diuji kepemimpinannya di gelanggang dunia. Sebagai pemegang presidensi G20, sebuah forum utama kerjasama ekonomi global yang memiliki agenda penting, yaitu pemulihan bersama, recover together, recover stronger, dan penataan kembali ekonomi global pasca pandemi di tengah persaingan yang meruncing, yang makin kompleks, dan makin terbelah oleh kepentingan geopolitik. Indonesia telah terbukti selalu bisa memanfaatkan krisis sebagai momentum untuk melaksanakan reformasi. Kita harus keluar dari krisis dengan prestasi, bukan biasa-biasa saja. Kita harus terus optimis bahwa badai akan berlalu. Even the hardest of winters fears the spring. Meskipun musim dingin yang paling berat akan takut dengan musim semi. Setiap masa selalu ada tantangannya, setiap tantangan selalu ada jawabannya, dan setiap masa selalu ada tokohnya. Ke depan masih akan ada badai dan tantangan yang akan kita hadapi, kita Indonesia yang harus selalu siap. Universitas 11 Maret harus mampu menjadi kawah candra di muka, menyiapkan mereka yang akan bertarung dan berjuang untuk menjaga dan membangun Indonesia menjadi lebih baik, lebih adil, lebih maju dan bermartabat. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk foto bersama yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Keuangan, dan Rektor UNS. Foto bersama selesai, Bapak, Ibu Menteri, dan Rektor UNS disilakan kembali ke tempat. Hadirin yang berbahagia, mari kita simak bersama arahan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju,
yang saya hormati Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati pimpinan dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas 11 Maret, yang saya hormati Bapak Rektor beserta seluruh jajaran Rektorat UNS, yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Profesor UNS, seluruh sivitas akademika UNS, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama kepada keluarga besar Universitas 11 Maret, saya mengucapkan selamat Disnatalis yang ke-46 dan terima kasih telah berperan sangat signifikan dalam pembangunan dan kemajuan masyarakat di Surakarta, di Jawa Tengah, dan di Indonesia. Dengan terus berinovasi dan bertransformasi, saya yakin UNS akan semakin sukses mengemban mandatnya berkontribusi untuk Indonesia maju yang kita cita-citakan. Hadirin dan undangan yang berbahagia, tadi Ibu Menteri Keuangan sudah memberikan gambaran betapa sulitnya situasi saat ini, betapa tidak gampangnya mengelola APBN, mengelola keuangan dalam situasi yang sangat extraordinary ini. Dan kita tahu bahwa dunia sekarang ini pada situasi yang tidak mudah, situasi yang tidak gampang. Semua negara merasakan, semua negara, bukan hanya negara kita. Sulit, sangat sulit. Kita dihadapkan sebelumnya pada disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0. Dan semua negara tergagap-gagap. Dihantam lagi oleh disrupsi akut karena pandemi yang tidak kita duga-duga. Tambah pusing kita semuanya. Semua negara tambah pusing semuanya. Pusingnya belum reda, tambah lagi ada perang. Sudah bertubi-tubi. Betapa sekali lagi pengelolaan tadi yang disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, betapa sangat sulitnya. Ekonomi betapa sangat sulitnya. Tetapi alhamdulillah kita bisa menjalaninya. Mengelola keuangan, mengendalikan COVID dengan baik kalau dibandingkan dengan negara-negara lain. Artinya apa? Masa depan global semakin penuh dengan ketidakpastian. Dua hari yang lalu, Kanselir Jerman Olaf Scholz telepon pada saya, berbicara banyak, ya kira-kira tadi yang saya sampaikan, suasananya. Kemarin telepon lagi siang juga Perdana Menteri Kishida dari Jepang, menyampaikan hal yang sama. Pandemi yang belum rampung, kemudian ada tambahan perang, sehingga semuanya menjadi sulit diprediksi. Sangat sulit diprediksi. Hal-hal yang dulu tidak kita perkirakan semuanya muncul semuanya. Kelangkaan energi. Sekarang semua negara mengalami.
tambah perang, harga naik. Lipat. Kita tahu 2020 minyak harganya hanya kira-kira 60-an. 60 dolar per barel. Hari ini kira-kira 115. Itu pun sebelumnya seminggu yang lalu dah di angka 130. 2 kali lipat. Semua negara harga jualnya ke masyarakat sudah naik juga. Kita di sini masih nahan-nahan. Bu Menteri saya tanya, gimana Bu? Tahannya sampai berapa hari ini? Kita nahan-nahan terus. Kelangkaan energi satu. Juga beberapa negara sudah mulai terjadi kelangkaan pangan. Food price, harga pangan dunia naik semuanya. Gandum naik, kita kena imbas, kedelai dunia naik. Tambah perang ini, gandum karena hampir 20% lebih gandum itu dari Ukraina dan Rusia, naik sangat drastis. Kalau dilihat angka, waduh, di Rusia naik 12%, Amerika naik 6,9%, Turki 5,5%. Alhamdulillah kita masih di angka 3. Tapi sampai kapan kita bisa menahan seperti ini? Kelangkaan kontainer. Loh, kalau keadaan normal kontainer itu cari berapapun, gampang banget. Sekarang karena tadi disrupsi tadi menjadi langka. Akhirnya apa? Harga kontainer naik berlipat-lipat. Dulu naik 2 kali, naik 3 kali, naik 4 kali, naik 5 kali. Artinya apa? Barang-barang logistik sampai ke konsumen pun karena terbebani oleh harga kontainer yang naik menjadi juga dibeli lebih mahal. Efeknya kemana-mana. Kemudian yang terjadi adalah kenaikan inflasi. Yang hati-hati mengelola ekonomi saat ini. Ekonomi makronya dikelola tapi mikronya tidak diperhatikan, bisa buyar. Artinya apa? Kerja sekarang ini harus kerja detail. Kalau enggak detail, enggak akan menyelesaikan masalah. Untungnya inflasi negara kita masih terkendali dengan baik, masih 2,2. Coba lihat di Turki, 48,7. Di Amerika yang biasanya di bawah 1%, sekarang sudah di 7,5%. India sudah 6%, di Rusia sudah 8,7, tapi enggak tahu hari-hari ini. Situasi seperti ini, dunia. Kuncinya, menurut saya, kuncinya adalah kecepatan berubah. Dan bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Ini yang akan kita lakukan. Oleh sebab itu, perlu stabilitas. Yang kita lakukan, transformasi ekonomi. Dalam posisi seperti ini, keberanian transformasi ekonomi ini akan memberikan manfaat dan memberikan peluang jangka panjang kita akan menjadi lebih baik. Sudah sering saya sampaikan, karena kita sudah bertahun-tahun
puluh tahun, ratus tahun kita selalu ekspor yang namanya bahan mentah. Sejak VOC loh kita ini mengekspor bahan mentah. Sampai sekarang masih kita ekspor bahan mentah. Kita tidak mendapatkan nilai tambah, tidak mendapatkan added value apa. Tapi sejak 2020, sudah saya sampaikan kepada seluruh menteri, satu-satu harus kita stop. Nikel stop. Tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Raw material enggak ada lagi diekspor. Nikel stop. Apa yang terjadi? 7 tahun yang lalu kita ekspor nikel bahan mentah kira-kira 1 sampai 1,5 miliar US dollar. Berarti kira-kira 15 sampai 20 triliun rupiah. Karena kita stop dan muncul yang namanya industrial downstreaming, hilirisasi, industrialisasi. 2021 kemarin ekspor kita karena sudah ada bentuk setengah jadi dan jadi menjadi 20,8 miliar US dollar. Artinya dari 15 triliun melompat kepada kurang lebih 300 triliun. Baru satu barang yang namanya nikel. Padahal kita memiliki bauksit untuk alumina, tembaga, timah, emas, dan komoditas-komoditas perkebunan dan pertanian. Betapa kalau ini satu persatu kita memiliki keberanian untuk bilang stop, munculnya angka-angka yang tadi saya sampaikan. Membuka lapangan kerja itu yang paling penting. Yang kedua, Bu Menteri Keuangan bisa pungut pajaknya. PPh-nya ambil, PPN-nya ambil lebih gede. Biaya ekspor, NBP, penerimaan negara bukan pajak, dapat semuanya. Tapi begitu kita bilang stop nikel, stop ekspor bahan mentah nikel, ya kita digugat sama Uni Eropa, belum rampung sampai sekarang. Enggak apa-apa, ini belum rampung, saya sudah perintah lagi, boksit tahun ini stop. Biar digugat lagi. Bauksit stop tahun depan, stop lagi tembaga atau timahnya. Biar digugat lagi. Enggak apa-apa, digugatin terus. Belum tentu kita kalah. Tapi belum tentu juga kita menang. Tapi keberanian itu harus kita lakukan. Kalau kita nggak pernah mencoba, kita nggak akan tahu kita menang atau kalah, kita benar atau nggak benar. Tapi yang ini benar, stop itu benar. Kita tahu karena dari 15 triliun melompat menjadi 300 triliun. Apa yang terjadi kalau ini kita stop semuanya? Investasi di dalam negeri akan naik tinggi sekali. Yang dari luar masuk juga ada capital inflow yang itu juga akan memunculkan nilai tambah yang luar biasa. Dan barang-barang seperti lithium baterai, EV baterai, kendaraan listrik, nanti sodium ion, semikonduktor, semuanya akan diproduksi di dalam negeri. Karena bahan bakunya kita stop. Mereka, saya sampaikan saat G20 di Italia, Indonesia ini tidak tertutup. Kita ini terbuka. Tapi industrinya jangan di tempatmu terus dong. Separuh bawa di Indonesia, atau semuanya bawa di Indonesia, kita terbuka. Bisa kamu kerjasama dengan BUMN kita,
bisa kamu kerjasama dengan swasta kita, atau kamu sendirian juga enggak apa-apa. Tapi di Indonesia, enak banget kita storin mereka bahan bakunya. Nilai tambahnya bisa 14 kali sampai 20 kali lipat dari kalau kita hanya store material. Enak banget. Pajak mereka yang dapat, pembukaan lapangan pekerjaan mereka yang dapat, harus kita dapat apa? Ya, kita ditakut-takuti terus. Tak gugat di WTO, tak gugat di WTO. Gugatlah. Yang kedua, hilirisasi yang kedua, ekonomi hijau. Kekuatan kita ada di sini juga. Sebab itu harus kita bawa ke arah ekonomi hijau, karena kekuatan kita ada di sini. Karena energi hijau kita memiliki potensi yang juga tidak sedikit. Hydropower dari 4.400 sungai yang kita miliki. Geothermal 29.000 megawatt, di mana-mana ada. Angin kita punya, panas matahari kita ada. Arus gelombang bawah laut kita punya, panas permukaan laut kita memiliki. Sehingga produk yang dihasilkan nanti adalah produk hijau dari Indonesia yang memiliki nilai tambah yang lebih besar. Untuk menuju ke sini, apa yang harus kita siapkan? Yang kita ini harus habis-habisan dan secepat-cepatnya melakukan. SDM. Pengembangan SDM harus berubah. Dan harus cepat berubahnya. Hati-hati, saya ingin mengingatkan kepada UNS. UNS sekarang ini sudah menjadi kapal besar. Nah, kapal besar ini kalau mau merubah itu juga pelan-pelan. Padahal yang dibutuhkan adalah kecepatan. Kalau kapalnya masih kecil, belok langsung, gampang banget. Mahasiswa berapa Pak Rektor sekarang? 40.000. Ini sudah kapal induk. Gede banget, 40.000 itu gede banget. Hati-hati, kapal besar ini hati-hati. Bisa tidak lincah loh, tapi juga bisa lincah. Tergantung nahkodanya. Karena seperti yang tadi saya sampaikan, seluruh organisasi, termasuk lembaga pendidikan tinggi, termasuk universitas, harus lincah, harus cepat belajar dengan perubahan-perubahan yang ada, harus updated, harus. Tapi hati-hati tadi, kapal besar. Karena dunia berubah begitu sangat cepatnya. Ilmu pengetahuan juga berkembang sangat cepat sekali. Saya kadang-kadang nggak ngerti betul. Muncul ini apa sih barang ini? Muncul yang barang apa? Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Sekali lagi, ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat dan harus diikuti dengan program pendidikan yang dinamis, yang cepat. Risetnya juga harus cepat berubah sesuai dengan tantangan zaman yang ada. Kita ini berkejaran. Saya membayangkan kita ini hanya punya waktu urusan SDM untuk mengejar, itu hanya punya waktu 2 tahun. Kita berani berubah enggak dalam 2 tahun ini? Kalau enggak, nanti di dalam bonus demografi 2030-2035,
habis kita kalau kita nggak cepat berubah. Saya sudah berhitung, saya sudah berkalkulasi dengan para menteri kita. Kita hanya punya kesempatan berubah ini 2 tahun ini. Karena muncul bonus demografinya nanti di 2030, 2035. SDM digital, digital talent harus. Karena semua sekarang ini kejar-kejaran semua negara ke sini. Digital talent ini penting. AI, cloud computing, digital design, digital marketing, blockchain, semuanya. Barang ini apa? Barang ini harus kita miliki, SDM-SDM itu. Sehingga saya sangat setuju yang sering disampaikan oleh Mendikbud, kampus merdeka. Mahasiswa bisa belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kampus yang mengarahkan. Saya senang, mahasiswa sekarang bisa belajar di industri 1 semester. Artinya apa? Industri menjadi bagian dari universitas. Ada matching fund yang dibiayai oleh kementerian. Ada target 10.000 praktisi dari industri yang ditarik ke kampus. Ini nanti akan men-trigger perubahan-perubahan itu. Sekali lagi, kalau ini tidak kita lakukan dalam 2 tahun ini, saya membayangkan di 2030, 2035, berat. Kita akan berat. Sehingga saya minta yang namanya program studi. Program studi sekarang ini mungkin hanya relevan 5 tahun loh. Hati-hati dengan kecepatan perubahan zaman seperti ini. Sekarang masih banyak yang sudah 20 tahun, 30 tahun enggak berubah. Bisa saja sebuah ilmu relevan untuk semester ini, semester depan sudah enggak relevan lagi. Bisa karena perubahan-perubahan yang cepat tadi. Pembubaran program studi sulit. Sulit. Saya sudah mendengar dari beberapa universitas, sulit. Saya belum mendengar dari UNS. Pembentukan program studi juga sulit. Padahal setahu saya kewenangannya sudah didelegasikan kepada perguruan tinggi BUMN. Betul Pak Rektor? Sudah didelegasikan loh. Jangan nyala-nyalain lagi kementerian. Pusat studi yang ada di kampus-kampus, hati-hati. Saya sekarang memang harus bekerja, harus detail. Kalau kita nggak detail, kita nggak ngerti-ngerti. Pusat studi, saya dengar juga demikian. Dan yang saya tahu juga demikian. Yang lama tidak dibubarkan, yang sudah jadul tidak dibubarkan, yang baru juga nggak dibentuk. Ini tantangan kita.
dalam rangka SDM, menyiapkan SDM Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat Dies Natalis ke-46. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa oleh Wakil Rektor Perencanaan Kerjasama Bisnis dan Informasi, Profesor Dr. Renat Sajidan, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'aman wa yukafi umajidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagli jalali wa jikar kalimi wa atibi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, di hari yang penuh berkah ini, kami bermunajat untuk mempersembahkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas semua nikmat yang telah Engkau curahkan pada kami. Seraya memohon padamu ya Allah, semoga sidang terbuka Senat Akademik Dies Natalis ke-46 UNS, peresmian Gedung Tower dan Gedung Kampus UNS di Madiun mendapat ridho dan barokah-Mu ya Allah. Ya Allah, besar harapan kami kepadamu. Kami mohon acara hari ini akan memperkokoh tekad kami untuk senantiasa bekerja keras dan berprestasi dalam upaya mengabdi di Universitas 11 Maret sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang unggul di tingkat internasional dengan berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya nasional. Kuatkanlah wawasan kebangsaan kami agar tetap berdiri kokoh di atas integritasnya dalam menjalankan kehidupan modern yang terus berubah. Ya Allah, kami sadar bahwa masa depan bangsa dan negara kami mendambakan sumber daya manusia yang unggul dan utuh, menuju Indonesia maju ya Allah. Karenanya ya Allah, bimbing dan tuntunlah kami dengan taufik dan hidayah-Mu yang senantiasa kami mohon, dan limpahkanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin, serta sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dengan nama-Mu ya Allah, sesuatu apapun tidak akan dapat membahayakan, baik di bumi dan di langit. Engkau Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ya Allah, mudahkanlah urusan kami, kuatkanlah para pemimpin bangsa dan negara kami, dan senantiasa berikanlah kesehatan, keselamatan dan keberkahan kepada Bapak Presiden beserta Menteri jajaran Kabinet Indonesia Maju, sehingga dapat menjalankan tugas baik-baiknya. Ya Allah, dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kami tetap dapat bekerja dengan penuh kehati-hatian, mengikuti protokol kesehatan, dan berusaha keras untuk menjadikan momentum ini sebagai kebangkitan Universitas 11 Maret menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum yang membanggakan dan barokah. Ya Allah, mohon kabulkan doa dan permohonan kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas terkabulnya doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka Dies Natalis ke-46 Universitas 11 Maret telah selesai. Ditutup oleh Ketua Senat Akademik, Profesor Dr. Adi Sulistiono, SH.MH. Dengan mengucap puji syukur Alhamdulillahirrahmanirrahim, sidang terbuka Senat Akademik Luring dan Daring dalam rangka Dies Natalis
ke-46 Universitas 11 Maret, Jumat 11 Maret 2022, saya nyatakan ditutup. Seluruh rangkaian acara sidang terbuka Senat Akademik dalam rangka Dies Natalis ke-46 Universitas 11 Maret telah selesai. Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan ruang sidang, diikuti oleh para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Ketua Dewan Komisioner OJK, Gubernur Jawa Tengah, Rektor, Ketua Majelis Wali Amanah, Ketua Senat Akademik, dan Ketua Dewan Profesor Universitas 11 Maret. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin silakan duduk kembali dan kita akan mengikuti acara peresmian Tower UNS Ki Hajar Dewantara ditayangkan dalam layar di ruangan ini. Kami juga sampaikan ucapan terima kasih atas terselenggaranya seluruh rangkaian acara pada hari ini kepada beberapa rekanan yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dari Bank Jateng, dari PT KAI, PT Hutama Karya, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BTN, Bank BNI, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, Bank BSI, dan PT Buma.